Selamat pagi teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kami memperkenalkan diri kami, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada 11 orang, yaitu dengan saya sendiri, Fani Pranika dari kelas A dan rekan-rekan saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mayalinda Sapira, saya dari Analis Kesehatan kelas A. Perkenalkan, nama saya Cynthia Aprianata. Saya dari Analis Kesehatan kelas A semester 5. Baiklah, perkenalkan nama saya Yeli dari Analis Kesehatan kelas A semester 5. Perkenalkan, nama saya Nindi Wahyuni, mahasiswa Analis Kesehatan kelas A semester 5. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Juliansi, saya dari kelas Analis Kesehatan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, saya dari kelas B Analis Kesehatan semester 5. Halo, perkenalkan nama saya Keti Anggraini, saya dari kelas A semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Opi dari Analis Kesehatan kelas A semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Juniarti dari Analis Kesehatan kelas A semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Widianto. Saya dari kelas Ankes B semester 5. Baiklah teman-temanku semua, sebelum kami memaparkan hasil dari kerja kami, adapun yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah sub-sub bahasan apa saja yang akan kami paparkan ke teman-teman semua. Adapun sub-sub bahasan yang akan kami paparkan ke teman-teman semua ada mencakup 5 hal, yaitu yang pertama, definisi dari laboratorium itu, kemudian yang kedua ada definisi dari akreditasi, kemudian yang ketiga ada fungsi dari akreditasi tersebut, yang keempat ada manfaat dari akreditasi, kemudian yang kelima atau yang terakhir ada tujuan serta syarat-syarat apa saja yang terkandung dalam akreditasi tersebut. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi dari laboratorium. Pasti kita bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan laboratorium? Jadi sebenarnya sebagian atau masyarakat awam atau orang awam hanya tahu istilah laboratorium, itu memang tidak aneh di telinga atau tidak aneh di telinga kita, tapi sebagian dari mereka ada yang tidak mengetahui arti dari laboratorium. Jadi laboratorium berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat kerja. Dalam perkembangannya, kata laboratorium ini mempertahankan arti aslinya, yaitu tempat bekerja khusus yang untuk keperluan penelitian ilmiah. Jadi, bisa kita katakan laboratorium adalah suatu ruangan atau suatu kamar tempat bekerja untuk melakukan kegiatan baik itu praktek maupun penelitian ilmiah yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat atau infrastruktur yang lengkap dari laboratorium itu sendiri. Itulah yang dikatakan sebagai laboratorium. Baiklah teman-teman, bagian yang selanjutnya adalah definisi dari akreditasi. Mungkin dari setiap laboratorium itu memerlukan sebuah akreditasi, namun kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan akreditasi. Jadi teman-teman, akreditasi menurut Permenkes 298-SK-3-2008 adalah pengakuan formal kepada suatu lembaga untuk melakukan kegiatan tertentu yang dimana mereka telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jadi bisa kita katakan akreditasi ini adalah suatu pengakuan untuk suatu lembaga atau instansi atau lain sebagainya. Jadi ada juga yang dikatakan sebagai laboratorium klinik. Jadi akreditasi dari laboratorium klinik adalah suatu pengakuan yang diberikan kepada badan independen yang ditunjukkan oleh negara kepada laboratorium klinik yang telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya ada fungsi dari akreditasi, meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, perlindungan masyarakat. Maksudnya agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas dari laboratorium, sehingga terhindar dari adanya praktek yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua,
pengendalian mutu. Maksudnya, agar laboratorium mengetahui akan kekuatan atau kelebihan serta kekurangan atau kelemahan yang dimilikinya, sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, maksudnya agar laboratorium merasa terdorong dan juga tertantang untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitasnya, serta berupaya untuk menyempurnakan dari berbagai kekurangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan akreditasi. Tujuan akreditasi laboratorium kesehatan menurut Permenkes nomor 298/Menkes Surat Keterangan _3 tahun 2008 ada dua macam, yaitu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Untuk tujuan umum, akreditasi laboratorium kesehatan adalah memacu laboratorium kesehatan untuk memenuhi standar sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk tujuan khusus akreditasi laboratorium, yang pertama, memberikan pengakuan kepada laboratorium kesehatan yang telah mencapai tingkat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan jaminan kepada petugas laboratorium kesehatan bahwa semua fasilitas, tenaga, dan lingkungan yang diperlukan telah memenuhi standar, sehingga dapat mendukung pelayanan laboratorium yang baik. Yang ketiga, memberikan jaminan dan kepuasan kepada pelanggan dan masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan oleh laboratorium kesehatan telah diselenggarakan dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang status akreditasi. Status akreditasi ini diperoleh suatu laboratorium klinik untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan yang aman, serta pemasaran pelayanan laboratorium tersebut kepada masyarakat atau pengguna jasa laboratorium. Untuk laboratorium klinik umum, penyelenggaraan akreditasi ini diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan atau Kemenkes nomor 943/Menkes Surat Keputusan _8 tahun 2002 tentang standar akreditasi laboratorium kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 298 tahun 2008 tentang pedoman aplikasi laboratorium kesehatan. Memberikan jaminan serta kepuasan kepada masyarakat atau pengguna jasa laboratorium bahwa pelayanan laboratorium yang diberikan sudah sesuai dan memenuhi standar penilaian laboratorium yang telah ditetapkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu akreditasi ISO 15189 dan KAN. Sedangkan untuk akreditasi secara internasional yang biasa dikenal dengan ISO 15189 mengatur tentang persyaratan khusus untuk mutu dan kompetensi laboratorium klinik. Standar ini digunakan oleh laboratorium untuk mengembangkan SMM, administratif, dan kegiatan teknis laboratorium. Pelanggan laboratorium, regulator, dan badan akreditasi juga dapat menggunakan untuk melakukan konfirmasi atau mengakui kompetensi sebuah laboratorium. Standar tersebut menetapkan persyaratan khusus untuk mutu dan kompetensi laboratorium klinik, termasuk dalam hal proses praanalitik seperti pengambilan sampel, proses praanalitik, dan proses pasca analitik, seperti pengajian hasil pemeriksaan untuk mendapatkan pengakuan kompetensi dalam melakukan pengujian atau menerapkan standar tersebut. Saat ini lembaga independen yang diberi kewenangan oleh Presiden untuk memberikan pengakuan akreditasi tersebut adalah Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Baiklah, untuk selanjutnya tentang tujuan akreditasi. Adanya akreditasi ini memiliki beberapa tujuan, baik secara umum maupun secara khusus. Tujuan umum akreditasi adalah memberikan informasi dan acuan bagi pelaksanaan laboratorium kesehatan dalam melakukan akreditasi laboratorium kesehatan.
baik secara nasional maupun internasional, sebagai kebutuhan yang telah ditetapkan, sedangkan tujuan khusus dari akreditasi adalah A. Melalui akreditasi laboratorium kesehatan dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah. B. Sebagai referensi bagi unit atau instansi yang berhubungan dengan laboratorium kesehatan. C. Sebagai panduan bagi laboratorium kesehatan yang membutuhkan pembinaan untuk mendapatkan pengakuan mutu dari pihak ketiga baik secara nasional maupun internasional. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saat ini, akreditasi laboratorium diklarifikasikan menjadi dua, yaitu akreditasi yang bersifat nasional dan akreditasi yang bersifat internasional. Akreditasi nasional bersifat mengikat dan berhubungan dengan regulasi atau yuridis. Contohnya, akreditasi KALK atau Komite Akreditasi Laboratorium Klinik, Kemenkes RI secara yuridis. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Menkes /3/2012 Pasal 6B disebutkan bahwa laboratorium klinik mempunyai kewajiban untuk mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan atau KALK. Setiap 5 tahun, akreditasi internasional bersifat sukarela atau voluntary. Contohnya, akreditasi ISO 15189/2012. Penulisan 2012 menunjukkan tahun terupdate di mana standar mulai diberlakukan. Menurut Kemenkes nomor 298/Menkes/SK/3/2008. Manfaat akreditasi adalah sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat akreditasi bagi masyarakat. Dengan melihat sertifikasi akreditasi, masyarakat dapat mengenali laboratorium yang pelayanannya telah memenuhi standar. Yang kedua, bagi laboratorium kesehatan merupakan forum komunikasi dan konsultasi antara laboratorium kesehatan dengan badan atau lembaga akreditasi yang akan memberikan saran, perbaikan atau rekomendasi untuk meningkatkan mutu pelayanan laboratorium kesehatan melalui pencapaian standar yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, bagi asuransi dapat memberikan gambaran laboratorium kesehatan mana yang dapat dijadikan mitra kerja. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu manfaat akreditasi, terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, bagi perusahaan, memberikan rasa aman bagi perusahaan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium bagi karyawannya. Yang kedua, bagi pemilik laboratorium kesehatan, pemilik mempunyai rasa kebanggaan bila laboratoriumnya sudah terakreditasi. Yang ketiga, bagi pegawai atau petugas laboratorium, petugas merasa lebih senang dan aman serta terjamin bekerja di laboratorium kesehatan yang terakreditasi. Yang terakhir, bagi pemerintah, merupakan salah satu cara untuk melindungi masyarakat. Akreditasi ISO 15189 dibutuhkan oleh laboratorium klinik atau medis dalam mengembangkan SSM mereka dan nilai kompetensi laboratorium mereka sendiri. Akreditasi ini juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau mengenali kompetensi laboratorium oleh pelanggan laboratorium. Saat ini yang mengatur dan beri otorisasi untuk menyelenggarakan ISO 15189 adalah Badan Akreditasi atau KAN. KAN merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab juga kepada Presiden. Anggotanya merupakan perwakilan dari stakeholder yang terdiri dari instansi pemerintah, dunia usaha, konsumen, cendekiawan, dan kalangan profesional. KAN dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku DSN nomor 465-4.006-HK.01/9 tahun 1992 tentang Komite Akreditasi Nasional. Junto Keputusan Presiden nomor 13
tahun 1997 tentang Badan Standarisasi Nasional. Junto Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang KAN. KAN adalah satu-satunya lembaga yang diberi otoritas untuk menyediakan jasa layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, laboratorium, lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi di Indonesia. Baiklah, di sini ada tabel 2.4 persyaratan manajemen. Ada organisasi dan tanggung jawab, sistem manajemen mutu, pengendalian dokumen, kesepakatan pelayanan, pemeriksaan oleh laboratorium rujukan, jasa dan pasokan eksternal, pelayanan konsultasi, penyelesaian keluhan, identifikasi dan pengendalian ketidaksesuaian, tindakan korektif, tindakan pencegahan, peningkatan berkelanjutan, pengenalian rekaman, evaluasi dan audit, tinjauan manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini sudah terlihat tabel 2.5 persyaratan teknis. Adapun persyaratan teknis yaitu personel, kondisi akomodasi dan lingkungan, peralatan laboratorium, reagen dan bahan habis pakai, proses pra-pemeriksaan, proses pemeriksaan, jaminan mutu, proses paksa pemeriksaan, pelaporan hasil, pengeluaran hasil, dan yang terakhir manajemen informasi laboratorium. Baiklah, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai definisi laboratorium, akreditasi, fungsi akreditasi, manfaat akreditasi, tujuan, dan syarat akreditasi. Jadi, dapat disimpulkan dengan adanya akreditasi ini, maka laboratorium klinik didorong untuk memenuhi tugas dan fungsinya sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga mutu layanannya dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat atau pengguna jasa laboratorium. Pengakuan melalui akreditasi ini menunjukkan bahwa pelayanan laboratorium yang diberikan sudah sesuai dan memenuhi standar penilaian yang telah ditetapkan. Proses akreditasi saat ini telah diatur oleh suatu lembaga independen atau regulasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan peraturan presiden atau peraturan Menteri Kesehatan yang sudah ada. Melalui adanya akreditasi laboratorium ini, setiap laboratorium dipacu untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu atau berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.